Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Salam jumpa untuk kita semua. Semoga kita masih tetap dalam keadaan yang sehat. Saya Elizabeth Akuit, kelas A6 dengan nomor induk mahasiswa 211F10388. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang hakikat pendidikan anak dengan gangguan penglihatan. Nah, ini ada terdiri dari beberapa subtema atau subpokok yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah hakikat layanan anak dengan gangguan penglihatan. Lalu yang kedua itu bentuk dan sistem layanan pendidikan atau informal atau formal dengan gangguan penglihatan. Yang ketiga, media pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan. Lalu yang keempat itu adalah prinsip pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan. Lalu yang terakhir, yang kelima itu adalah evaluasi pendidikan anak dengan gangguan penglihatan. Nah, yang pertama itu adalah hakikat layanan anak dengan gangguan penglihatan. Nah, pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1. Akibat dari gangguan penglihatan yang disandangnya, maka dapat menghambat aktivitas mereka. Penyelenggaraan pendidikan anak tunanetra perlu ada beberapa penyesuaian sesuai dengan karakteristiknya. Nah, pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan difokuskan pada keterampilan khusus itu seperti braille dan orientasi mobilitas agar anak dapat bergerak dan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut, menurut Lowenfeld pada tahun 1973, akibat dari kehilangan penglihatan itu akan berpengaruh langsung pada 3 aspek. Jadi ini tadi menurut Lowenfeld itu akibat dari kehilangan penglihatan akan berpengaruh pada 3 aspek. Yang pertama itu adalah variasi dan jenis pengalaman. Nah, di sini pemerolehan pengalaman anak dengan gangguan penglihatan berbeda dengan anak yang normal. Anak yang normal dapat memperoleh informasi secara rinci melalui semua indera yang dimiliki. Nah, sedangkan anak dengan gangguan penglihatan itu pengalaman yang diperoleh sangat terbatas. Itu melalui indera perabaan atau taktual dan indera pendengaran. Sehingga hal ini akan mempengaruhi variasi dan jenis pengalaman anak tunanetra. Untuk mengakomodasi pemerolehan informasi, guru perlu strategi dan metode khusus dalam pembelajarannya. Itu tadi yang pertama. Yang kedua itu adalah kemampuan untuk bergerak atau orientasi mobilitas. Nah, di sini gangguan penglihatan juga mempengaruhi kemampuan untuk bergerak atau berpindah tempat dan melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk mengakomodasi hal ini itu perlu diberikan pembelajaran yang mengoptimalkan indera non visual mereka, ya. Jadi untuk pembelajaran itu perlu mengoptimalkan indera non visual mereka. Itu tadi kemampuan untuk bergerak atau orientasi mobilitas. Lalu yang ketiga itu adalah
interaksi dengan lingkungannya atau sosial dan emosi. Nah, di sini interaksi anak dengan gangguan penglihatan ini dipengaruhi oleh sikap orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitar. Nah, kurangnya penerimaan dan komunikasi yang baik tentu saja memberikan keterbatasan dan kurangnya rangsangan penginderaan pada anak. Itu juga anak tentu saja minim pengalaman interaksi dan komunikasi, sehingga anak sulit untuk bergaul dan berbaur dalam masyarakat. Ya. Lanjut, layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua bagian. Ya, jadi layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan berdasarkan jenisnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu layanan umum. Layanan yang juga diberikan kepada anak normal dan anak berkebutuhan khusus lainnya itu meliputi keterampilan, kesenian, olahraga, bimbingan konseling, layanan rehabilitasi, dan layanan terapi sensori motorik. Jadi yang pertama itu layanan umum. Nah, layanan umum itu diberikan kepada anak normal dan anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, itu meliputi yang pertama itu adalah keterampilan, kesenian, olahraga, bimbingan konseling, layanan rehabilitasi, dan layanan terapi sensori motorik. Lalu yang kedua itu adalah layanan khusus. Nah, di sini layanan khusus hanya diberikan pada anak dengan gangguan penglihatan sebagai kompensasi atas hambatan yang dialami. Ya, jadi layanan khusus itu diberikan pada anak dengan gangguan penglihatan sebagai kompensasi atau hambatan yang dialami. Nah, di antaranya itu yang pertama adalah latihan baca tulis huruf Braille. Lalu yang kedua itu latihan penggunaan tongkat. Yang ketiga adalah latihan orientasi mobilitas. Lalu yang keempat adalah latihan visual atau fungsional penglihatan. Ya. Pemberian layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan secara umum sama dengan anak normal lainnya, yakni adalah untuk memandirikan individu tersebut. Jadi pemberian layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan itu secara umum sama dengan anak normal lainnya, yakni ini untuk memandirikan individu tersebut. Sedangkan tujuan yang diberikan layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan secara khusus itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar anak dengan gangguan penglihatan dapat memahami dan menerima keadaan. Jadi untuk tujuan yang diberikan layanan pendidikan anak dengan gangguan penglihatan itu secara khusus itu yang pertama itu agar anak dengan gangguan penglihatan dapat memahami dan menerima keadaannya, begitu. Anak dengan gangguan penglihatan perlu untuk memahami dan menerima hambatan yang disandangnya. Nah, beberapa anak mengalami gangguan secara psikologis
karena belum mengerti kondisi yang dialami dan merasa tidak ada yang membantu. Jadi anak dengan gangguan penglihatan perlu memahami dan menerima hambatan yang disandangnya. Beberapa anak mengalami gangguan secara psikologis karena belum mengerti kondisi yang dialami dan merasa tidak ada yang membantu. Gangguan secara psikologis dapat berupa perilaku mudah tersinggung, tidak percaya diri, lalu cepat curiga, terus merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan yang ada di sekitar. Ya, jadi gangguan secara psikologis itu dapat berupa perilaku mudah tersinggung, tidak percaya diri, lalu cepat curiga, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungannya. Ya. Yang kedua, agar anak dengan gangguan penglihatan dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kapasitasnya. Meski mengalami hambatan, hal itu tidak menjadi alasan bagi anak dengan gangguan penglihatan untuk menarik diri dari masyarakat. Nah, mereka juga bisa berpartisipasi sesuai dengan kapasitasnya, karena perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan bagi mereka agar timbul rasa percaya diri dan mengerti arti keadaannya dalam masyarakat. Yang ketiga itu untuk memandirikan anak dengan gangguan penglihatan baik secara finansial maupun secara individu. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa dengan keadaan atau dengan adanya gangguan penglihatan ada keterbatasan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan dalam mencari pekerjaan. Karenanya pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan juga itu perlu diarahkan untuk diberikan keterampilan merawat diri sendiri, melindungi diri, dan keterampilan vokasional yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi itu tadi yang pertama kita membahas tentang tadi kita membahas tentang layanan pendidikan anak dengan gangguan penglihatan. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang B, itu bentuk dan sistem layanan pendidikan atau informal atau formal dengan gangguan penglihatan. Ya. Layanan pendidikan formal untuk anak dengan gangguan penglihatan pertama kali diselenggarakan pada tahun 1784 di Perancis oleh Valentin Hay. Atas usaha Valentine inilah kemudian membuka kesadaran bahwa anak dengan gangguan penglihatan perlu diberikan layanan pendidikan layaknya anak normal. Jadi yang B itu, poin B itu bentuk dan sistem layanan pendidikan atau informal atau formal anak dengan gangguan penglihatan. Jadi layanan pendidikan formal untuk anak dengan gangguan penglihatan pertama kali diselenggarakan pada pada tahun 1784 di Perancis oleh Valentin Hay.
Atas usaha Valentine inilah kemudian membuka kesadaran bahwa anak dengan gangguan penglihatan perlu diberikan layanan pendidikan layaknya anak normal lainnya. Nah, kemudian tahun 1829 itu juga dibuka pendidikan formal untuk anak tunanetra di Amerika oleh Samuel Greenlee yang dikenal dengan Perkins School for the Blind. Ya, jadi pada tahun 1829 itu dibuka pendidikan formal untuk anak tunanetra itu di Amerika oleh Samuel Greenlee. Nah, sekolah ini yang selanjutnya merupakan pusat pendidikan dan pengembangan bagi gangguan penglihatan di Amerika Serikat. Sekolah formal untuk anak gangguan penglihatan di Indonesia baru berdiri pada tahun 1901 di Bandung oleh Westhoff dengan nama Blended Institute. Ya, jadi sekolah formal untuk gangguan penglihatan di Indonesia baru berdiri pada tahun 1901 di Bandung oleh Westhoff dengan nama Blended Institute. Nah, bentuk pendidikan untuk anak dengan gangguan penglihatan di Indonesia terdiri dari yang pertama itu pendidikan sistem segregasi atau terpisah dengan anak normal. Jadi yang pertama itu adalah pendidikan dengan sistem segregasi. Nah, itu A itu sekolah luar biasa atau SLB. Jadi pendidikan dengan sistem segregasi itu dibagi dalam beberapa bagian. Yang pertama atau A itu adalah sekolah luar biasa atau SLB. Nah, sekolah luar biasa khusus untuk anak dengan gangguan penglihatan biasa dikenal dengan SLB A. Sekolah ini meliputi dari tingkat persiapan, tingkat dasar sampai dengan tingkat lanjutan pertama dan tingkat menengah. Ya, jadi sekolah luar biasa atau SLB untuk anak dengan gangguan penglihatan biasa dikenal dengan SLBA. Nah, sekolah ini meliputi dari tingkat persiapan, tingkat dasar, tingkat lanjutan pertama dan tingkat menengah. Kurikulum yang digunakan telah dikhususkan untuk anak dengan gangguan penglihatan. Lalu B itu adalah sekolah dasar luar biasa atau SDLB. Nah, sekolah dasar luar biasa merupakan sekolah yang setara dengan tingkat dasar saja, namun menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus. Sehingga tidak hanya anak dengan gangguan penglihatan saja. Nah, kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum SLB, hanya tinggal disesuaikan dengan masing-masing jenis kekhususan. Misalnya untuk anak dengan gangguan penglihatan itu diberikan latihan membaca dan menulis braille. Sedangkan untuk anak dengan gangguan pendengaran diberikan latihan persepsi bunyi dan irama. Ya. Lalu C itu adalah sekolah berasrama. Nah, sekolah ini mirip dengan SLB, hanya saja dilengkapi dengan asrama. Nah, kelemahan dari model ini adalah anak dengan gangguan penglihatan akan cenderung terisolasi dari kehidupan bermasyarakat pada umumnya. Ya. Lalu kita masuk yang kedua itu adalah pendidikan dengan sistem integrasi atau menyatu dengan anak normal. Ya. Pendidikan dengan sistem integrasi untuk anak dengan gangguan penglihatan biasa dikenal dengan pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal.
dalam satu sekolah, ya. Jadi pendidikan integrasi atau menyatu dengan anak normal itu, pendidikan inklusi ini memungkinkan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak normal dalam satu sekolah. Dengan sistem pendidikan inklusi, anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan seluas-luasnya bersama dengan anak normal dan dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi lingkungan dan beradaptasi. Nah, kurikulum yang digunakan untuk anak dengan gangguan penglihatan di sekolah inklusif itu adalah kurikulum sekolah umum dengan tambahan program khusus yang diberikan oleh guru khusus, yakni guru pendamping khusus atau GPK. Nah, guru GPK ini merupakan guru yang seharusnya mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk mendidik anak dengan gangguan penglihatan. Jadi guru GPK atau guru pendamping khusus ini merupakan guru yang seharusnya mempunyai kualifikasi dan kompetensi untuk mendidik anak dengan gangguan penglihatan. Nah, lalu yang berikut, bentuk dari penyelenggaraan pendidikan inklusi ini itu terdapat beberapa model. Di antaranya yang pertama, model guru konsultan. Ya, guru konsultan adalah guru yang perannya lebih cenderung sebagai konsultan di bidang mengajar. Nah, guru ini menitik beratkan untuk membantu guru kelas reguler dalam mengajar anak dengan gangguan penglihatan. Atau C, yaitu media pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan. Jadi yang C ini adalah pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan. Nah, media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah atau mempercepat mencapai tujuan pendidikan. Jadi media pembelajaran ini merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mempermudah atau mempercepat mencapai tujuan pendidikan. Dalam pembelajaran di kelas, guru juga membutuhkan media pembelajaran untuk membantu ketika mengajar. Nah, media pembelajaran pun harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi, dan karakteristik anak dengan gangguan penglihatan. Keberhasilan suatu pembelajaran juga tidak terlepas dari peranan media pembelajaran yang tepat. Menurut fungsinya, media pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan dapat dibedakan menjadi dua kelompok. A, itu alat peraga, yakni media yang berfungsi untuk memperjelas penanaman konsep. Saya ulang, yang pertama itu alat peraga. Nah, alat peraga di sini adalah media yang berfungsi untuk memperjelas penanaman konsep. Nah, itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah objek atau situasi yang sebenarnya. Nah, itu guru dapat menghadirkan objek sesungguhnya di dalam kelas jika memungkinkan, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar yang realitas dan langsung. Jadi tadi alat peraga itu digunakan atau berfungsi untuk memperjelas penanaman konsep. Jadi
Yang pertama itu adalah objek atau situasi yang sebenarnya. Jadi itu guru dapat menghadirkan objek yang sesungguhnya di dalam kelas jika memungkinkan, sehingga anak memperoleh pengalaman belajar yang realistis dan langsung. Lalu yang kedua itu adalah benda asli yang diawetkan. Ada beberapa objek yang tidak bisa dihadirkan dalam kelas. Misalnya hewan buas harimau. Nah, dengan alat peraga hewan buas harimau yang telah diawetkan, ini memudahkan anak dengan gangguan penglihatan untuk meraba tanpa khawatir bahaya, ya. Jadi yang kedua itu benda asli yang diawetkan. Nah, beberapa objek yang tidak bisa dihadirkan di dalam kelas seperti misalnya hewan buas harimau. Nah, dengan alat peraga, hewan buas harimau yang telah diawetkan ini memudahkan anak dengan gangguan penglihatan untuk meraba langsung tanpa khawatir bahaya. Lalu yang ketiga itu adalah benda tiruan atau 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, objek yang dimiliki ukuran terlalu besar sulit untuk dihadirkan di dalam kelas. Karenanya perlu dibuat benda tiruan yang semirip mungkin dengan objek lain namun berbeda ukuran dan tekstur. Seperti contohnya itu atap rumah, gunung, kapal, miniatur hewan, dan lain sebagainya. Hal ini memungkinkan anak untuk meraba, bereksplorasi, memudahkan guru untuk menanamkan konsep pada anak. Itu D, prinsip pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan. Nah, untuk mengajar anak dengan gangguan penglihatan, guru perlu memilih strategi atau metode yang tepat agar pembelajaran dapat berhasil. Strategi pembelajaran untuk anak buta total maupun anak low vision tentu saja tidak sama. Untuk anak low vision ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya sebagai berikut. 1. Pemanfaatan sisa penglihatan. Anak yang masih mempunyai sisa penglihatan hendaknya selalu didorong untuk memaksimalkan fungsi sisa penglihatannya. Namun juga tidak menghalangi untuk anak low vision untuk tetap dilatih baca tulis huruf Braille. Nah, hal ini bertujuan sebagai bekal jika fungsi penglihatannya semakin memburuk. Nah, yang kedua itu adalah pengaturan cahaya. Nah, pengaturan cahaya juga merupakan komponen yang penting. Anak low vision diusahakan untuk menempati tempat duduk di depan kelas dengan pencahayaan yang memadai, tidak terlalu silau atau terlalu minim. Jika cahaya terlalu silau atau terlalu minim, hal ini akan menyulitkan anak low vision belajar. Pemilihan papan tulis juga perlu diperhatikan. Sebaiknya menghindari papan tulis yang dapat memantulkan cahaya. Lalu yang ketiga itu adalah penggunaan buku cetak besar. Nah, buku materi yang digunakan untuk anak low vision hendaknya dicetak dengan ukuran font yang besar atau sekitar 18 sampai 20 pada komputer dan tebal atau bold sehingga anak masih dapat membaca dengan sisa penglihatannya. Dengan adanya buku cetak besar ini, diharapkan anak dapat belajar efektif dan mandiri. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran untuk anak dengan gangguan penglihatan itu didasarkan pada 2 pemikiran, yakni yang pertama itu adalah upaya memodifikasi lingkungan yang sesuai dengan kondisi anak. Nah, lalu yang kedua itu upaya pemanfaatan secara optimal yang masih berfungsi, atau saya ulang, yang kedua itu untuk upaya pemanfaatan secara optimal indera yang masih berfungsi.
Nah, untuk mendidik anak dengan gangguan penglihatan, guru harus mampu memodifikasi tujuan, materi, media pembelajaran, lingkungan belajar, strategi yang biasa digunakan anak normal agar bisa diterapkan anak dengan gangguan penglihatan.